Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Hadirin ikhwatul iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya sampaikan, saya dapat kabar bahwa Bapak Najib, jamaah kita, itu dalam keadaan sakit yang cukup kritis, yang mohon doanya. Pak Najib yang dulu rumahnya di sebelah sana, seberang Masjid Al-Muhajirin, cuman sekarang kan pindah ke mana itu. Jadi mohon doanya untuk kesembuhan beliau. Pada kesempatan subuh ini, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 127, halaman 20, Al-Baqarah ayat 127. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa'id. Ini saya untuk mengingatkan saja bahwa itu huruf za, bukan huruf dal. Saya ingatkan karena sering banyak yang membacanya itu kol-kolah, wa'id, nah itu salah. Jadi ujung lidahnya digigit, wa'id, yar, tafhim. Ro mati didahului oleh fathah, jadi ro-nya dibaca tebal, yarfa'u ib qalqalah sugro. Huruf ba mati atau sukun di tengah-tengah kata, jadi ba-nya dipantulkan secara sugro itu kecil atau ringan. Ro mad badal, hi mad tabi'iyah. Mad badal sama mad tabi'i itu sama panjangnya 2 ketukan. Mul alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Jadi lamnya dibaca idhar. Idhar itu jelas. Qawa mad tabi'i alif minal alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Bai mad lain, walaupun tidak sepanjang mad lain ketika jatuh pada waqaf, pada tanda berhenti. Jadi di atas di atas qasr. Qasr itu kan pendek. Di atas qasr, di bawah mad tabi'i lah panjangnya itu. Lalu itu bunyi ya-nya itu harus ya. Jangan baik, minal baiti, minal baiti, wa isma mad badal, i mad tabi'iyah, rabba. Ini selalu kita ulang-ulang. Ba-nya itu pakai tasdid ya. Jadi romba atau rombu, rombi itu pasti pakai tasdid itu. Rabbana mad tabi'i alif, taqabbal minna gunna
nun bertasdid itu gunnah. Nah, itu kalau seandainya mau berhenti itu di situ dibaca mad tabi'i minna. Tapi kalau seandainya mau diwasol, diwasol itu disambung, Pak. Itu kan ada waqaf sili. Waqaf sili itu boleh berhenti tapi idealnya bersambung. Minna inna, jadi mad silah jadi mad jaiz munfasil. Kalau disambung lebih panjang dari mad tabi'i menjadi mad jaiz munfasil, yaitu 4 sampai 6 ketukan panjangnya itu. Inna gunna anta ihfa tapi sepintas saja, ihfa akrob. Jadi akrob itu kan qorib, dekat gitu. Jadi angta itu dibaca ihfa samar, cuman sepintas saja karena nun mati ketemu taknya dalam satu kata. Kalau terpisah itu menjadi ihfa abad. Jadi innaka antas, jadi nggak usah begitu, sepintas aja. Tas idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Sami mad tabi'iyah, ul alif lam qamariyah, alim mad arid disukun. Karena ada mad tabi'i jatuh pada waqaf atau ada waqaf itu tanda berhenti didahului oleh mad tabi'i. Itu dibaca panjangnya 4 sampai 6 ketukan. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di dalam ayat ini Allah mengawali firman-Nya itu dengan harfud daraf, ya. Daraf itu artinya keterangan, Pak. Daraf itu artinya keterangan. Nanti keterangan itu ada yang menunjukkan waktu, disebutnya daraf makan. Ada yang menunjukkan keterangan keterangan waktu itu daraf zaman. Ada yang menunjukkan keterangan tempat, itu disebutnya daraf makan. Nah di sini darafnya itu daraf zaman. Ditakdirkan diterjemahkannya itu adalah ingatlah gitu. Ingatlah akan satu waktu atau ingatlah akan suatu saat gitu. Jadi Allah memerintahkan untuk mengingat akan satu peristiwa gitu Pak, atau satu kejadian atau satu tindakan lah, satu aktivitas yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dalam rangka untuk ini, supaya kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau itu memakmurkan Masjidil Haram, ketika beliau itu membangun Ka'bah. Ini kan secara tidak langsung sebuah perintah dari Allah, bagaimana caranya kita itu memakmurkan sebuah masjid gitu. Atau dari mana referensinya ketika kita memakmurkan sebuah masjid. Nah, salah satu referensi yang Allah tawarkan dalam Al-Quran itu adalah referensi yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita belajar dari Nabi Ibrahim bagaimana beliau itu memakmurkan masjid. Dan ini jarang dijadikan oleh manusia sebagai acuan. Padahal di sini kan Allah perintahkan
Atau kenapa Allah katakan dan ingatlah, itu karena banyak manusia yang melupakan, tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai referensi. Jadi wa'id dan ingatlah ya rafa'u, ini maka ya itu menunjukkan dia gitu. Ketika dia meninggikan gitu. Rafa'a itu kan tinggi gitu. Ketika dia meninggikan. Nah di sini menggunakan bentuk fi'il mudhari padahal kan sudah terjadi. Itu menunjukkan bahwa adanya kontinuitas lah. Jadi Nabi Ibrahim itu istiqomah ya di dalam memakmurkan Masjidil Haram ya. Khususnya memakmurkan Ka'bah lah. Jadi untuk kadang-kadang gitu. Tetapi adanya kontinuitas terus-menerus, Pak. Yarfa'u ketika meninggikan. Siapa yang meninggikan? Ibrahimu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau sebagian orang menyebutnya itu Abraham gitu. Abraham ya Ibrahim juga. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang ditinggikan oleh Nabi Ibrahim itu al-qawaid. Al-qawaid itu jama dari kaidah ya. Kaidah kalau orang Sunda menyebutnya kaidah gitu. Kaidah gitu. Kaidah itu dasar itu Pak, dasar landasan. Kaidah bahasa Arab gitu. Kaidah usul fikih gitu Pak. Dasar-dasar usul fikih, dasar-dasar bahasa Arab. Kaidah tafsir kan gitu Pak. Nah kalau dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya fisik ya, kayak masjid, berarti yang dimaksud dengan qawaid itu adalah pondasi gitu Pak. Pondasi. Makanya kan di dalam kalimat berikutnya minal baiti. Nah, minal baiti dari rumah ini. Maksudnya adalah Ka'bah gitu. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi daripada bangunan Ka'bah ini. Nah ini memberikan sebuah isyarat bahwa sebetulnya Nabi Ibrahim itu meneruskan gitu Pak, meneruskan. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada qawaid gitu. Jadi pondasinya sudah ada gitu, sudah ada. Makanya kalau baca dalam tafsir-tafsir itu para ahli tafsir mengatakan bahwa qawaidnya itu, pondasinya itu sudah dibangun sejak Nabi Adam alaihissalam gitu. Sudah ada sejak Nabi Adam itu. Bahkan ada yang lebih jauh menafsirkan bahwa sebelum Nabi Adam pun pondasinya sudah ada. Makanya para ahli itu mengatakan bahwa Ka'bah itu kan porosnya dunia itu Pak ya, porosnya dunia. Jadi tengah-tengahnya dunia itu Ka'bah lah. Tengah-tengahnya dunia itu. Sehingga Mekah ya khususnya Masjidil Haram, khususnya lagi Ka'bah, itu memiliki banyak keistimewaan Pak. Salah satu keistimewaannya itu kan dalam 1 tahun 1 kali itu matahari itu melintas tepat di atas Ka'bah itu, tepat sekali di atas Ka'bah. Kemudian keistimewaan yang lain, Mekah itu merupakan satu-satunya kota di dunia yang daya gravitasinya itu rendah Pak, kecil, sehingga wajar kalau orang-orang Mekah, Arab Saudi itu badannya tegap-tegap, tinggi-tinggi, tegap-tegap, karena daya tarik buminya itu kecil Pak.
Beda jeung bangsa urang kan bara rongkok gitu, pala leutik gitu. Itu pengaruh dari daya gravitasi. Coba lamun bapak-bapak lahirna di Mekah di ditu. Sigana mah jara rangkung gitu, tarargap gitu. Itu kan salah satu nikmat ya, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini meninggikan terus al-qawaid itu dasar-dasar fondasi-fondasinya. Di sini maknanya sebenarnya mana fisik atau tadi kita mengatakan memakmurkan atau memang apa bedanya membangun fisik dan ya. Kalau di sini ayat ini nanti mencakup memakmurkan itu kan ada dua ya. Memakmurkan ada memakmurkan secara fisik gitu. Ada memakmurkan secara maknawi, secara batin. Dua-duanya perlu gitu ya. Jadi ketika kita memakmurkan masjid itu ada memakmurkan secara jasadiah, ada memakmurkan secara rohaniyah. Makanya di masjid-masjid itu kan ada seksi jasadiah, seksi rohaniyah kan gitu. Karena memang masjid itu memiliki sisi fisik dan memiliki sisi rohani gitu. Ya dua-duanya harus diangkat, harus ditinggikan atau harus dimakmurkan. Nah, kalau sampai kalimat ini nih itu memakmurkan secara fisik ya, secara fisik. Dan tadi kita katakan termasuk para ahli tafsir dengan adanya kata qawaid itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu melanjutkan perjuangan nabi-nabi sebelumnya, melanjutkan perjuangan Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu memberikan sebuah isyarat bahwa seorang pemimpin itu ketika mau membangun hal-hal yang sifatnya fisik ataupun non fisik itu harus berpikir jauh ke depan, Pak. Harus berpikir jauh ke depan. Jangan berpikir untuk hari ini atau jangka pendek. Berpikirnya jauh ke depan. Makanya ketika orang membangun masjid itu berpikirnya jauh itu, Pak. Masjid itu harus dipersiapkan untuk bagaimana kalau suatu hari terjadi banjir gitu, supaya warga itu bisa mengamankan diri di masjid gitu. Pikirkan seperti itu. Masjid itu harus dipikirkan bagaimana kalau suatu hari terjadi gempa gitu. Itu harus dipikirkan sampai ke situ sebetulnya. Atau paling tidak minimal harus ada desain supaya tidak terjadi yang namanya bongkar pasang gitu, Pak. Kan bongkar pasang itu menghabiskan biaya itu. Nah, itu kan Nabi Ibrahim itu meneruskan perjuangan nabi-nabi sebelumnya termasuk Nabi Adam alaihissalam. Kita lanjutkan. Wa Ismaila dan Ismaila putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini kan sebuah motivasi bagi kita, Pak. Dalam arti begini, bahwa ketika melakukan kebajikan itu, satu, kita itu jangan sendirian gitu. Jangan sendirian, tapi ajaklah orang lain untuk terlibat dalam kebajikan itu. Kalau istilah kita hari ini bagi-bagi pahala gitu. Bagi-bagi tugas itu kan bagi-bagi pahala. Dan kita pun harus mau mengambil peran itu ya, salah satu peran itu. Jadi kalau saya mengutip pendapatnya perkataan Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau berwasiat kepada putranya itu, kepada anak-anaknya pada saat hendak memasuki kota Mesir itu kan,
Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya itu, udkhulu min kulli abwabin mutafarriqah gitu. Saya lupa lagi surat apa itu. Udkhulu min kulli abwabin mutafarriqah, masuklah kalian dari arah pintu yang berbeda-beda. Itu kalau mau diterapkan konsep itu dalam kehidupan, minimal lah dalam memakmurkan masjid. Jadi kita itu harus punya peran, atau jangan mau ketinggalan kereta untuk mengambil salah satu peran dalam memakmurkan rumah Allah itu. Ya perannya sesuai dengan kita saja Pak, kan karena kita semua punya kelebihan. Walaupun kelebihan kita itu masing-masing berbeda. Yang punya kelebihan harta, berperanlah dengan hartanya. Yang punya kelebihan tenaga, berperanlah dengan tenaga gitu. Yang punya kelebihan ilmu, berperanlah dengan ilmu gitu. Yang punya kelebihan kekuasaan gitu, berperanlah dengan kekuasaan. Nah, peran-peran itu kan penting untuk memakmurkan masjid itu. Syukur-syukur kalau empat-empatnya Pak, memakmurkan masjid dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan kekuasaan, minim-minimnya dengan doa itu. Minim-minimnya dengan doa itu. Kita punya peran dalam memakmurkan masjid itu. Atau dengan perkataan-perkataan yang baik juga. Nah ini kan perlu didakwahkan kepada masyarakat itu. Kenapa? Karena seringkali masyarakat itu banyak yang nyinyir istilahnya itu Pak terhadap masjid itu. Dirinya berperan tidak gitu. Jangankan dengan harta, dengan tenaga pun tidak. Tapi seringkali membuat kisruh. Nah itu kan kalau belajar dari sini kita itu harus punya peran gitu. Punya peran, apapun peran kita, atau sekecil apapun peran kita, nah itu harus ikut andil di dalamnya itu. Itu sampai kalimat ini Pak nih, itu membangun yang sifatnya fisik. Nah, terima kasih Pak Bedoyo. Kemudian berikutnya nih, membangun dalam arti rohani, meninggikan rohaniyah masjid, atau kalau dalam konteks ini meninggikan rohaniyah Baitullah itu. Cuman kan yang paling penting itu dari perintah mengingat itu untuk diterapkan dalam kehidupan itu Pak. Jadi Allah mengajak kita mengingat bagaimana dulu Nabi Ibrahim memakmurkan Baitullah. Dipraktekannya bagaimana kita itu memakmurkan Baitullah yang ada di GBI lah gitu Pak. Prakteknya kan begitu. Nah, secara rohaniyah meninggikannya itu nih kalimat berikutnya nih. Rabbana, nah itu Pak. Jadi setelah beliau membangun fisiknya, fisik masjid, tugas berikutnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu adalah Rabbana, wahai Rabb kami. Di sini Nabi Ibrahim nggak menyebut Robbi, Pak. Kalau Robbi kan sendiri, tapi Rabbana. Kalau Rabbana itu kan kami atau kita. Itu menunjukkan satu pentingnya membangun secara bersama-sama. Jadi setelah fisik selesai dibangun, maka makmurkanlah dengan bersama-sama. Itu kan ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, istrinya tuh Siti Hajar. Makanya menggunakan bahasa kami di situ, kita gitu. Jadi Rabbana, wahai Rabb kami, taqabbal, terimalah gitu. Makbul itu kan diterima. Taqabbal, terimalah minna dari kami.
Nah ini kan tidak disebutkan, Pak, tidak disebutkan secara spesifik apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah untuk diterima gitu. Itu memberikan sebuah isyarat yang sangat luas, Pak, bahwa satu, setelah kita berbuat kebajikan itu, tempo hari kan pernah saya sampaikan tuh, setelah Idul Fitri, sekalipun kita habis digembleng selama 1 bulan di bulan Ramadan, maka ucapan yang harus diucapkan pertama kali itu adalah memohon ampun gitu, Pak, dan berdoa supaya ibadah kita diterima gitu. Sama habis aktivitas yang lain pun begitu, Pak. Kita habis sholat berdoa astagfirullahaladzim, kan begitu, supaya diampuni dosa kita. Barangkali dalam sholat itu ada kesalahan, kan gitu. Sama habis zakat pun begitu, habis puasa begitu, habis haji begitu, mau habis bangun rumah juga begitu, Pak. Barangkali ketika membangun rumah itu kita pernah mengabaikan tenaga tukang gitu, tenaga tukang. Barangkali tukang bekerja lebih dari perjanjian gitu. Perjanjian jam 4, dia pernah 1 hari lebih dari jam 4, umpamanya jam 4 lebih 15 menit, kan 15 menitnya itu dibayar oleh kita umpamanya. Nah, mohon maaf kepada Allah, bahkan kepada tukangnya gitu, bisi aya nu teu apal gitu. Nah, itu pentingnya habis melakukan aktivitas itu begitu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Padahal kan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah suatu kebajikan. Beliau itu kan membangun masjid, Pak, membangun Ka'bah, bukan membangun diskotik, bukan juga membangun tempat mesum, bukan. Habis membangun masjid, tetapi beliau mengiringi pekerjaannya itu dengan Rabbana, ya Rabb kami, taqabbal, terimalah minna, dari kami. Itu yang pertama, Pak, penting diikuti dengan doa. Kemudian yang kedua, kalimat Rabbana wa taqabbal minna itu memberikan sebuah isyarat adanya yarfa'u, Pak, adanya membangun, memakmurkan atau meninggikan Baitullah itu dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Kalau sudah bicara Rabbana itu kan rohani itu, Pak, rohani, bukan jasmani lagi. Bahkan ini kalau dibaca dalam tafsiran para mufassir itu, Nabi Ibrahim membaca doa Rabbana taqabbal minna itu sebelumnya didahului dulu, Pak, dengan kebajikan-kebajikan yang lain. Jadi beliau sudah berusaha maksimal melakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Beliau sudah memohon ampun, kemudian dalam beribadahnya pun beliau menggunakan ilmu, ditempuh dengan kesabaran, keikhlasan, ketulusan, lalu disempurnakan dengan Rabbana taqabbal minna. Kan seringkali begini, seringkali orang itu begini, sudah jelas-jelas dia itu tahu dirinya itu enggak ikhlas gitu kan, tapi berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah saya gitu. Padahal dirinya sendiri yakin tahu enggak ikhlas gitu, tetapi dia memaksa kepada Allah, ya Allah terimalah ibadah saya. Padahal mulai dijawab mah sing ikhlas atau mun hayang diterima mah kan gitu dah, Pak. Malah suka ada orang yang mau berbuat maksiat itu bismillahirrahmanirrahim kan gitu, padahal dirinya itu mau berbuat maksiat tapi bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu mengucapkan Rabbana taqabbal minna. Kalau dalam ayat yang lain itu ada yang memakai wawu, wa taqabbal doa, cuman ujungnya bukan minna, doa.
Kalau di sini minna nggak disebutkan ibadahnya apa gitu. Jadi Rabbana taqabbal minna ya wahai Rabb kami, terimalah amal ibadah kami. Nah, yang paling identik dengan masjid yang namanya ibadah itu pertama adalah kan sholat, Pak. Sholat. Walaupun tentu sholat itu bukan satu-satunya ibadah yang harus dilakukan di dalam masjid. Banyak ibadah-ibadah yang harus atau boleh dilakukan dalam masjid. Ya, thalabul ilmi, nah, itu kan ibadah juga. Berdoa, berzikir, memohon ampun, itu ibadah juga. Kalimat berikutnya nih, innaka sesungguhnya engkau. Maksudnya innaka itu innallaha gitu, Pak. Sesungguhnya engkau ya Allah, diperkuat lagi anta engkau, as-sami'u dat yang maha mendengar, al-alimu dat yang maha mengetahui. Nah, ini kan sebetulnya nih Pak, kenapa kok di ujungnya itu ada kalimat as-sami'u al-alimu gitu. Satu nih, ketika kita berdoa itu boleh berwasilah, Pak. Berwasilah itu menggunakan perantara. Para ulama mengatakan ada 3 yang boleh dijadikan wasilah dalam berdoa. 3, Pak. 1, kita bisa menjadikan nama Allah sebagai wasilah, asma Allah sebagai wasilah, boleh. Umpamanya kita mau minta ilmu, ya alim gitu, Pak. Kita mau minta rizki, ya Razzaq gitu. Kita mau minta kekayaan, ya Goni, wahidat yang maha kaya gitu. Kita mau minta ampun, ya Ghafar gitu. Kita mau minta kelembutan, kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim. Nah, itu 1, Pak. Kita boleh berwasilah dengan nama Allah. Jadi langsung kita memanggil Allah sesuai kebutuhan kita, Pak. Jadi tidak mesti ya Allah gitu, boleh dengan nama-nama Allah. Yang kedua, boleh berwasilah itu dengan amal soleh kita, Pak. Barangkali kita pernah melakukan amal soleh andalan, lalu amal soleh itu dijadikan wasilah ketika kita menghadapi kesulitan. Seperti yang dulu pernah dilakukan oleh itu 3 orang yang terkurung dalam goa itu. Masuk beristirahat dalam goa, lalu ada batu besar jatuh menutupi lubang goa itu kan. Didorong sekuat tenaga nggak bisa. Maka mereka satu-satunya cara untuk bisa keluar dari dalam gua itu adalah mengingat berdoa kepada Allah dengan mengingat kebaikan yang pernah dilakukan. Salah satunya kan begini, ya Allah, dulu itu atau saya ini adalah orang yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Kan ada di antara 3 orang yang dalam gua itu, ada yang setiap harinya itu pekerjaannya itu adalah mengembala kambing gitu. Dan setiap sore dia bawakan susu untuk orang tuanya yang sudah tua renta itu. Sampai suatu hari orang tuanya sudah tidur, dia bawakan susu tapi orang tuanya sudah tidur. Nah, dia merasa berdosa. Sampai susu itu dipegang sampai subuh, itu pas semalaman dia nggak tidur gitu. Dia memegang susu itu, khawatir kalau bapaknya, ibunya itu bangun di tengah malam. Nah, dia diingat itu. Kalau memang itu adalah sebuah kebajikan dan diterima olehmu ya Allah, maka kebajikan itu jadikanlah sebagai wasilah untuk membuka pintu goa ini.
Nah setelah dibacakan itu bergeser itu Pak, si batunya itu bergeser. Ada lagi yang kedua kan, ya Allah dulu saya ini adalah orang yang pernah mencintai seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Lalu suatu hari si perempuan itu dia terlilit hutang sama saya. Waktu itu saya meminta untuk melunasi hutangnya karena dia tidak mampu. Dia menyerahkan kehormatannya kepada saya gitu. Pada saat dia menyerahkan kehormatannya kepada saya tiba-tiba takut kepadamu ya Allah. Akhirnya saya tolak kan gitu Pak. Padahal saya itu sangat menginginkan. Nah kalau itu adalah sebuah kebajikan dan diterima olehmu ya Allah, tolong bukakanlah pintu gua ini kan gitu. Nah itu bisa Pak, dengan wasilah itu bisa itu. Amal soleh kita dijadikan sebagai sebuah wasilah, terutama ketika kita menghadapi sebuah kesulitan gitu Pak. Nah itu. Kemudian yang ketiga, kita boleh menggunakan wasilah itu orang-orang yang masih hidup Pak. Orang soleh yang masih hidup. Jangan orang soleh yang sudah meninggal. Nah itu salahnya itu orang itu menggunakan orang soleh sebagai wasilah padahal dia sudah meninggal gitu. Kalau masih hidup silahkan Pak. Pamannya nih Bapak melihat di sini ada yang soleh, Pak Pitoyo soleh, mau diaminkan Pak Pitoyo. Nah lalu tiba-tiba Pak Pitoyo itu tiba-tiba ada jamaah yang datang ke rumah Pak Pitoyo minta didoakan anaknya biar begini biar begini. Pak Pitoyonya masih hidup boleh itu. Tapi kalau Pak Pitoyonya sudah meninggal, Bapak menyusul ke kuburannya, Pak Pitoyo tolong doakan anak saya biar begini begini. Nah, seandainya Pak Pitoyo sudah meninggal nggak boleh itu. Nah yang keliru itu di situ, orang itu yang sudah meninggal diminta untuk mendoakan. Kalau yang masih hidup boleh. Kita lanjutkan Pak. Kemudian yang kedua nih, tadi kan As-Sami'ul Alim itu menunjukkan isyarat boleh berdoa dengan asma Allah sesuai kebutuhan kita. Kemudian yang kedua nih, kenapa kok di sini menggunakan As-Sami Al-Alim? Ini memberikan sebuah isyarat. Satu, ketika bekerja itu harus berdasarkan ilmu, Pak. Makanya ada Al-Alim di situ. Berdasarkan ilmu. Mau bekerja untuk hal-hal yang sifatnya lahir, mau bekerja yang sifatnya batin, itu harus berdasarkan ilmu. Kenapa? Karena pekerjaan kita itu diketahui oleh Allah dan didengar oleh Allah. Makanya ada Sami'ul Alim. Satu ayat lagi. Rabbana wahai Rabb kami. Nah, ini kan ruhaniyah semua nih, ruhaniyah. Rabbana wahai Rabb kami. Jadi ini memberikan sebuah isyarat begini. Membangun fisik masjid itu walaupun pertama Pak ya. Tapi kan kalau dilihat dari kalimat ini, membangun fisiknya itu kan hanya diungkapkan satu kali itu. Tapi membangun rohaninya itu berkali-kali, banyak tuh. Banyak. Satu kan tadi Rabbana wa taqabbal minna. Kedua, innaka antas samiul alim. Ketiga, Rabbana wahai Rabb kami waj'alna, jadikanlah kami. Bukan jadikanlah saya, bukan. Jadikanlah kami. Siapa kami di sini? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, ini kan isyarat bahwa kita itu harus mendoakan diri kita dan mendoakan keluarga kita Pak, itu. Ini barangkali kita sering lupa gitu Pak, mendoakan anak istri untuk menjadi orang soleh gitu. Atau sering mendoakan orang lain, diri kita dan keluarga kita lupa didoakan gitu. Jadi jadikanlah kami muslimaini. Nah itu, dua orang muslim. Nah,
Itu baheula juga dari dulu juga para nabi, para rasul itu muslim itu, Pak. Muslim. Tidak ada nabi yang Yahudi gitu, enggak ada. Kan sering dicatut oleh orang-orang Yahudi bahwa Nabi Musa itu beragama Yahudi. Kan gitu. Termasuk orang musyrik itu kan menganggap Nabi Ibrahim nenek moyangnya, tapi mereka tidak mengikuti akidahnya Nabi Ibrahim. Berarti sebenarnya ayat ini juga bisa merupakan bantahan ya. Iya. Bisa merupakan bantahan bagi orang-orang yang menjas ya, bahwa Nabi Ibrahim itu beragama ini, beragama pagan lah istilahnya itu. Beragama pagan itu beragama animisme, dinamisme gitu. Nabi Ibrahim itu seorang muslim. Nabi Ismail pun sama, makanya muslimaini ya. Kalau maini itu dua muslim, Pak. Kalau muslimin banyak muslim itu. Laka untukmu. Jadi jadikanlah kami orang yang muslim, orang yang tunduk, yang patuh, yang taat, laka kepadamu. Atau kalau saya kaitkan dengan pembahasan tempo hari, jadilah kami ini orang-orang yang memiliki kepribadian muslim. Kepribadian muslim itu satu, kepribadian syahadatain kan Pak. Dua, kepribadian musolli ya. Yang syahadatain kan udah saya bahas itu. Yang kedua, kepribadian musolli belum. Yang ketiga, kepribadian muzaki. Empat, kepribadian soim. Yang kelima, kepribadian haji. Nanti kita bahas secara berurut lah. Itu kalau secara singkatnya begitu muslim itu. Orang yang punya kepribadian 5 rukun Islam. Orang yang berkepribadian 5 rukun Islam. Laka hanya untukmu gitu. Tidak hanya untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, diteruskan lagi tuh Pak. Wa min durriyatina. Dan dari anak cucu keturunan kami. Nah itu. Jadi kita pun harus mendoakan anak kita, cucu kita, generasi keturunan kita itu Pak. Umat muslimatan yang muslim ya, laka untukmu. Jadi Nabi Ibrahim itu mendoakan supaya anak cucu keturunannya itu menjadi orang-orang yang muslim Pak. Orang-orang yang tunduk, yang patuh kepadamu. Nah itu Pak. Makanya kalau Bapak baca dalam ahli tafsirnya itu sering orang menafsirkan itu Nabi Muhammad. Dan jadikanlah anak cucu keturunan kami seperti Nabi Muhammad itu sudah disebut-sebut itu sebagai orang-orang yang muslim gitu Pak. Orang-orang muslim. Wa arina wa dan arina. Naon arina itu Pak? Ro'a Pak. Ro'a itu kan melihat itu. Melihat. Sering dimaknai ajarilah gitu. Tuntunlah. Wa arina dan perlihatkanlah kepada kami atau ajarilah kami. Tunjukkanlah kepada kami apa manasikana, manasik kepada kami. Nah kalau bicara manasik itu ada dua Pak. Ada manasik yang berkaitan dengan waktu, tempat Pak. Kan dalam ibadah haji itu ada manasik yang berkaitan dengan tempat. Yang kedua ada manasik yang berkaitan dengan cara beribadah. Contoh nih kan dalam sebuah hadis itu, kalau tidak salah hadis itu dari jalur Mujahid ya. Termasuk dikatakan asbabun nuzul ayat ini nih. Jadi setelah Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril, lalu memegang malaikat Jibril
dan malaikat Jibril memegang tangan Nabi Ibrahim. Nah, dibawalah Nabi Ibrahim itu beliau itu dibawa ke satu tempat yang namanya Mina gitu Pak. Mina. Nah, pada saat di Mina itu ada iblis yang menggoda Nabi Ibrahim itu. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan Nabi Ibrahim melempari iblis itu dengan lemparan, disebutlah jumroh itu Pak. Pertama kan jumrotul Aqobah itu. Setelah dilempari, iblis itu pindah, dilempari lagi, disebut jumrotul wusto kan itu. Dilempari, pindah lagi iblis itu, lalu dilempari lagi dengan jumrotul salasah itu Pak. Kan dalam ibadah haji ada yang melempar jumroh itu. Lalu setelah itu malaikat Jibril menyuruh Nabi Ibrahim untuk berdoa supaya Allah itu menjadikan generasi keturunannya itu muslim dan mau berkunjung ke kota Mekah itu. Nah, itu Pak, kalau baca dalam hadis itu. Ada juga nanti Pak yang disebut dengan manasik itu cara-cara beribadah itu. Nah, di sini kan tidak disebutkan secara letterlek Pak. Pokoknya kita itu mesti memohon kepada Allah untuk kita, anak kita, keturunan kita, cara-cara ibadah yang benar gitu Pak. Cara-cara ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasul gitu. Mau sholat, mau zakat, puasa, haji. Termasuk manasik itu sering diartikan berkurban itu Pak. Inna sholati wa nusuki, nah itu Pak, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan nusukku. Nusuk itu sering diartikan ibadah haji. Nah, salah satu ajaran yang mesti dilakukan dalam ibadah haji itu kan menyembelih hewan kurban itu Pak. Nah, ini kita sebentar lagi memasuki ibadah menyembelih hewan kurban itu Pak. Itu kan syariatnya Nabi Ibrahim awalnya itu. Awalnya syariat Nabi Adam. Kan Qabil dan Habil itu. Lalu dilakukan oleh nabi-nabi berikutnya, disempurnakan di zaman Nabi Ibrahim dan lebih disempurnakan lagi di zaman Nabi Muhammad. Berikutnya nih Pak nih, rohaniyah juga nih. Watub alaina, watub dan ampunilah, terimalah taubat. Atau dan ampunilah alaina dosa-dosa kami. Nah, kan sebenarnya kelihatan tuh kenapa kok alaina enggak ilaina? Karena kan dosa itu sesuatu yang buruk, Pak. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Innaka sesungguhnya engkau gitu Pak. Di innaka angta sesungguhnya engkau at-tawwabu dat yang maha penerima taubat, ar-rahim dat yang maha penyayang. Nah, ini pun kita boleh Pak berwasilah nih ketika mohon ampun itu dengan nama Allah, ya Tawwab, ya Ghafar, ya Afu, ampunilah dosa kami. Kita mohon kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim, kasihanilah kami, sayangilah kami. Nah, gitu Pak. Nah, ini dua ayat ini dan masih ayat berikutnya juga ada. Itu menunjukkan bahwa pentingnya memakmurkan Baitullah, ya, masjid-masjid Allah, khususnya Masjidil Haram itu, baik dengan sisi jasmaniyahnya ataupun sisi rohaniyahnya. Dua-duanya itu perlu dilakukan, Pak. Perlu dilakukan. Nah, ini mudah-mudahan jadi ilmu dan motivasi untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.